Halo Sobat Sastra, apa kabar kalian? Selamat datang di podcast kita kali ini. Aku Misandria akan nemenin kalian untuk ngobrolin dua puisi yang keren dan penuh makna. Yang pertama kita akan bahas tentang Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Dan yang kedua kita akan bahas tentang Sajak Putih karya Chairil Anwar. Nah, menarik banget bukan puisinya? Nah, keduanya punya gaya dan emosi yang benar-benar beda banget sih. Nah, tapi sama-sama bikin kita bisa merenung. Nah, mungkin untuk teman-teman yang masih asing, aku bakal bacain aja deh puisinya. Yang pertama, aku bakal bacain puisi Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Hujan Bulan Juni. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni. Dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni. Dibiarkannya yang terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Gimana teman-teman? Menarik nggak? Mungkin lebih menarik kalau aku bacain puisi yang kedua ya. Oke. Sajak Putih. Bersandar pada tari warna pelangi, kau depanku bertudung sutra senja. Di hitam matamu kembang mawar dan melati. Harum rambutmu mengalun bergelut senda. Sepi menyanyi, malam dalam mendoa tiba. Meriak muka air kolam jiwa. Dan dalam dadaku memerdu jiwa, dan dalam dadaku memerdu lagu. Menari seluruh hatiku. Hidup dari hidupku, pintu terbuka. Selama matamu bagiku menengadah, selama kau darah mengalir dari luka, antara kita mati datang tidak membelah. Nah, gimana nih teman-teman? Menarik banget bukan? Nah, untuk ngobrolin dua puisi yang menarik ini, hari ini aku gak bakal sendirian dong. Ada teman-teman yang bakal ikutan kita ngobrol bareng nih. Aku kenalin ya. Yang pertama ada Kak Reva. Hai Kak Reva. Dan ini ada Kak Siska dan Kak Kara. Oke, tanpa lama-lama, yuk kita mulai aja. Pertama-tama aku pengen nanya nih, mungkin Kak Reva dulu deh. Menurut kamu sendiri, apa sih yang bikin hujan bulan Juni itu spesial? Menurutku yang bikin hujan bulan Juni itu spesial adalah cara Sapardi nyampein perasaan yang ada dalam bahasa yang sederhana. Nah, hujan di bulan Juni itu kan seharusnya kering, tapi dipakai buat simbolis perasaan rindu dan sabar. Rasanya tuh kayak ada keindahan di balik kesedihan gitu loh. Oke, aku setuju banget sih. Puisi ini tuh sederhana tapi dalam banget. Nah, kalau Sajak Putih gimana nih Siska? Kalau Sajak Putih dari Chairil Anwar itu kayak nggak main-main dalam nyampein emosinya. Puisi ini tuh kayak menceritakan cinta yang kuat banget, bahkan sampai ngalahin kematian. Bayangin aja deh frasa antara kita mati datang tidak membelah, itu bikin kita mikir cinta sejati itu kayak gitu nggak sih? Iya lagi, aku setuju banget sih sama Siska. Kayaknya Chairil ini tuh bener-bener percaya kalau cinta bisa melawan segalanya ya. Nah oke, sekarang mungkin kita bahas soal gaya bahasanya deh. Aku mau nanya Clara nih. Clara, menurut kamu apa sih yang bikin bahasa di hujan bulan Juni itu ada ciri khasnya? Oke, gini deh. Sapardi itu pintar banget pakai personifikasi. Kayak di baris, dirahasiakannya rintik rindunya. Hujan tuh kayak hidup, punya perasaan sendiri, tapi tetap tenang dan juga sabar. Nah, imajinasi visualnya juga keren, kayak pohon berbunga yang jadi simbol harapan. Jadi baca puisi ini tuh kayak ngerasain ketenangan alam sekaligus perasaan manusia. Wow, aku setuju sih. Aku jadi pengen duduk di teras sambil hujan-hujanan deh. Jadi untuk kalau Sajak Putih nih, aku mau nanya Reva, gimana? Untuk Sajak Putih gimana nih Rev? Kalau Chairil sih beda banget. Dia suka gaya dramatis dan penuh metafora. Contohnya tuh ada di kalimat bersandar pada tari warna pelangi. Itu kan gak cuma indah, tapi juga penuh emosi. Imaji visual dan audionya juga tajam banget. Kayak rambut yang mengalun bergelut senda. Baca Sajak Putih tuh rasanya kayak lagi nonton film romantis yang epic banget.
Wah, aku jadi ngebayangin Khairil lagi nulis puisi ini sambil galau di senja yang indah sih. Nah, mungkin sekarang aku pengen tahu nih, menurut kalian deh bertiga, pesan apa sih yang bisa kita ambil dari kedua puisi ini? Mungkin aku mau dengar dari Siska dulu deh. Oke, dari Hujan Bulan Juni aku tuh kayak belajar soal pentingnya kesabaran. Kadang tuh kita nggak perlu ngomong apa-apa buat nyampein perasaan, karena tindakan dan kehadiran aja udah cukup. Selain itu, puisi ini juga kayak ngajarin kita buat menghargai hal-hal kecil yang sering kita lewatin, kayak gitu. Wah, deep banget sih, aku setuju. Dari puisi Hujan Bulan Juni ini kita bisa belajar banyak hal. Nah, aku mau nanya Clara deh. Kalau Sajak Putih gimana nih Clara? Oke, kalau dari aku sih ngerasa pesan dari Sajak Putih ini adalah tentang keberanian mencintai dengan sepenuh hati. Jadi sih Khairil tuh kayak bilang, hey, jangan takut sama kehilangan, karena cinta sejati itu bakal selalu ada, bahkan sampai kematian. Jadi ini tuh soal kejujuran sama perasaan kita sendiri gitu loh. Setuju banget sih, setuju banget. Puisi ini bikin kita sadar kalau cinta sejati itu gak gampang. Tapi kalau udah dapet, itu gak akan hilang begitu saja. Nah, Sobat Sastra, itulah obrolan kita tentang Hujan Bulan Juni dan Sajak Putih. Dari kedua puisi ini, kita bisa lihat nih gimana karya sastra itu bisa mencerminkan emosi manusia yang paling mendalam. Mulai dari ketabahan dalam cinta yang diam-diam, sampai keberanian mencintai tanpa takut kehilangan. Nah, siapa nih yang relate sama puisi ini? Mungkin kalian bisa mulai eksplor puisi-puisi karya Sapardi, Khairil, atau bahkan penulis-penulis lainnya. Karena puisi itu bisa jadi sarana buat ngungkapin isi hati, isi kepala, atau bisa disebut curhat lah ya. Nah, mungkin untuk percakapan mengenai puisinya sampai situ dulu kali ya. Nah, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak buat Reva, Siska, dan Clara yang udah berbagi pemikiran mereka hari ini. Dan buat kalian, Sobat Sastra, kalau ada pendapat atau interpretasi lain tentang dua puisi ini, jangan ragu buat share di kolom komentar ya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Aku Mei Sandria, aku pamit undur diri. Bye!